Shalom. Puji Tuhan, mari bersama kembali kita melihat Alkitab kita di dalam kitab Amsal. Amsal pasal yang ketiga, ayat pertama sampai ayat yang ke-12. Amsal pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai 12. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku. Terjemahan lain mengatakan, hai anakku, janganlah engkau melupakan Tauratku. Dan hendaklah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan tahun-tahun hidupmu serta kesejahteraan akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu. Tuliskanlah pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kemurahan hati dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam seluruh hidupmu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan memulihkan dan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan buah sulung dari hasil tanahmu. Maka lumbung-lumbungmu akan terisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerasanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Nah, kita melihat di sini berbagai nasihat sehingga kita hidup di dalam berkat Tuhan dalam berbagai bidang di sini. Hai anakku, yang pertama di sini dikatakan, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, melupakan Tauratku. Kalau di kitab Yosua berkata, jangan lupa untuk merenungkan, ya, jangan lupa untuk merenungkan, memperkatakan firman Tuhan. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, Tauratku. Dan hendaklah hatimu memelihara perintahku. Jadi di sini kita lihat bahwa kita harus membaca. Karena di sini dikatakan janganlah kau melupakan ajaranku. Membaca, menghafal, mendengar, kemudian mengucapkan. Dan hendaklah hatimu memelihara perintahku. Jangan sampai dilupakan sungguh-sungguh firman Tuhan. Dan pada akhirnya kita sungguh harus memohon kepada Tuhan. Minta anugerah Tuhan supaya tidak lupa. Ya. Bersyukur bahwa Tuhan sudah mempersiapkan itu semua. Dia memberikan Roh Kudus-Nya untuk mengingatkan akan firman yang sudah disampaikan. Ya. Jadi tanpa Roh Kudus, kita harus meyakini bahwa kita lemah. Kita tidak mampu, bahkan seringkali kita keluar dari gereja saja sudah lupa apa yang kita dengar. Ya, baca Alkitab pagi-pagi, baru keluar dari kamar sudah lupa semua yang kita baca. Ya, jadi betapa lemahnya kita sebenarnya. Ya, ini belum pikun sudah seperti ini, apalagi kalau pikun, ya kan? Jadi kita sungguh-sungguh harus mengandalkan Tuhan. Kita ini lemah. Hanya untuk mengingat 2 jam apa yang kita baca aja kita bisa lupa. Ya, sehingga kita harus merendahkan diri sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, mengakui kita lemah, kita butuh Tuhan. Kita butuh Roh Kudus. Kita butuh Roh Kudus. Hai anakku, janganlah engkau melupakan, jangan melupakan ajaranku. Ya. Jangan lupa. Dan kalau kita perhatikan ayat yang ke
11 ya, dikatakan begini, hai anakku janganlah kau menolak didikan Tuhan. Nah, perhatikan di sini, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Ya. Kata bosan ini berarti kan itu pembicaraan itu selalu diulang. Nasihat atau pemberitahuan diulang terus, kan kita bosan juga. Tetapi di sini sudah diingatkan, kalau diulang, jangan bosan. Ya, jangan bosan dikatakan. Karena itu akan mendatangkan kehidupan bagi kita. Hai anakku, janganlah kau melupakan ajaranku dan hendaklah hatimu memelihara perintahku. Kata memelihara berarti itu bertumbuh. Ya, itu bertumbuh. Firman itu bertumbuh di dalam hati kita. Iman kita semakin kuat. Ya, iman kita semakin kuat. Kalau misalnya jangan takut, jangan khawatir. Ya, tetapi kita kemudian besoknya ketika menghadapi sesuatu kita takut. Kita mungkin masih kepikiran, duh ini sekarang begini, besok apalagi. Nah, awalnya seperti itu. Tapi ketika kita terus memelihara firman Tuhan bertumbuh, mungkin kita menghadapi hal yang lain lagi dan kita takut. Tetapi cukup sehari saja. Ya. Ini bertumbuh. Kalau awalnya kita butuh seminggu mungkin untuk memerangi ketakutan kita, sekarang cukup sehari. Bertumbuh lagi dan kita katakan, aku tidak takut. Aku tidak takut menghadapi apapun, aku tidak takut. Berarti firman itu bertumbuh. Kita memelihara firman itu. Ya. Nah, ketika kita tidak melupakan ajaran Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh memelihara firman Tuhan dalam hati kita, ada upah. Di sini dikatakan panjang umur dan tahun-tahun hidupmu serta kesejahteraan akan ditambahkan kepadamu. Ya. Panjang umur. Jadi Alkitab jelas mengajarkan bahwa Tuhan itu menginginkan kita itu panjang umur. Sehingga jangan terlalu sering menelan ajaran yang berkata hidup manusia itu tidak tentu. Ada yang panjang, ada yang pendek. Dan yang jadi masalah bukanlah panjang dan pendeknya, tetapi seberapa banyak yang kita kerjakan yang bisa mendatangkan berkat bagi orang lain. Ya, kebanyakan intinya pokoknya seperti itu. Banyak ajaran yang seperti itu. Apalagi kalau pendeta kemudian diminta melayani anak jemaat yang mati umur 5 tahun, 7 tahun, ya kan. Kan repot itu untuk yang penting apa yang dikerjakan, kan repot kan. Yang dikerjakannya yang ngompol lah, ya kan. Jadi lihat di sini bahwa sebenarnya kehendak Tuhan adalah kita panjang umur. Sehingga Anda sering membaca kan, bahkan hormatilah orang tuamu supaya engkau berhasil dan panjang umur. Ya, supaya panjang umur, supaya panjang umur. Di sini pun dikatakan panjang umur. Dan kalau umur manusia ditetapkan 70 tahun sampai 80 tahun. Kalau ditambahkan berarti kan bisa lebih dari 80 tahun. Karena di sini dikatakan akan ditambahkan kepadamu satu panjang umur, kedua tahun-tahun hidupmu artinya kualitas ya hidup yang berkualitas itu loh. Ya. Dan kesejahteraan ditambahkan. Biasanya notok ke 80 karena kita memelihara firman Tuhan ditambahkan dikatakan. Jadi bisa umur
sampai 90, sampai 100 tahun. Dan kalau sudah seperti itu kita harus teliti minta kepada Tuhan. Ingat loh Tuhan, tidak ditambahi dengan pikun. Tidak ditambahi dengan sakit-sakitan. Ya kan? Ya kok enak Pak Yusan? Lu memang enak punya Tuhan. Ya, memang enak punya Tuhan. Makanya jangan takut meminta hal-hal yang bagi orang mustahil. Karena kita punya Allah yang tidak mengenal kata mustahil. Ya. Karena panjang umur, ya, bukan pendek umur kemudian ditambah jadi setengah panjang. Enggak. Sudah panjang umur Tuhan tetapkan, tetapi karena kita memelihara firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, maka umur yang sudah panjang masih ditambah lagi oleh Tuhan. Iya. Tuhan menambahkan tahun-tahun hidupmu. Ya. Hidup tapi serasa mati kan percuma. Tetapi bicara tahun-tahun hidup ini berbicara kehidupan yang baik yang kita jalani itu Tuhan akan tambahkan lagi. Wow, itu berarti kan mendatangkan kekaguman bagi orang-orang. Membuat orang bertanya-tanya kok bisa, kok bisa. Ya. Serta kesejahteraan. Sejahtera. Saya kalau sudah bicara soal sejahtera ini selalu ingat khotbahnya almarhum Pak Paulus Lee. Damai sejahtera, damai masalah hati, sejahtera itu masalah dompet dikatakan. Ya kan? Jadi kalau ini masalah dompet, kesejahteraan masalah dompet, bayangkan betapa pentingnya kita itu memelihara firman. Betapa pentingnya kita merenungkan, tidak melupakan firman, bahkan melakukan firman. Ya. Banyak orang keliru. Ya, banyak orang keliru. Supaya semakin sejahtera, tambah keras bekerja. Silakan bekerja keras, tetapi ingat, itu bukan cara untuk menambah kesejahteraan. Karena caranya sudah jelas di sini. Kalau engkau tidak melupakan ajaranku dan memelihara perintahku, maka kesejahteraan itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua yang dicari bangsa-bangsa, harta, kedudukan, segalanya akan ditambahkan kepadamu. Sudah jelas rumusnya loh. Sayangnya sedikit sekali orang Kristen yang sungguh-sungguh mempercayai ini. Tahu iya, tapi menjalani enggak. Ya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu. Lihat ketika orang punya masalah keuangan, bukannya doanya yang ditambah, mereka kemungkinan cari kerja tambahan atau bahkan lembur. Pokok ada kesempatan lembur, kita terima supaya dapat tambahan. Bukan itu. Ya. Ketika kita hidup dalam firman, ada akibat. Ya jelas kan ini kan sebab akibat. Ketika kita hidup dalam firman, akibatnya panjang umur, tahun-tahun kehidupan dan kesejahteraan ditambahkan. Ya. Ini sebab akibat dan ini firman Tuhan. Yang tidak mungkin salah, tidak mungkin gagal. Ya. Tuhan berfirman, Tuhan yang akan menggenapinya. Janganlah kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah pada loh hatimu. Maka di sini dikatakan ini sebabnya. Engkau akan mendapat kemurahan hati dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Jadi setiap kita orang Kristen ini seharusnya hidup dalam kasih dan hidup dalam kesetiaan. Ya. Setia. Saya selalu ingat
pertanyaan dari seorang dokter di Jawa Tengah yang berkata pada saya, Pak Yusa, boleh apa enggak perpuluhan saya bagi 2? Loh kok bisa? Saya bilang. Ya karena saya ini sudah dari dulu beribadah ikut gereja ini. Tapi saya sekarang lebih suka ke gereja yang satunya. Saya katakan, loh kok tidak pindah gereja? Saya kasihan pada pendetanya yang lama karena orang-orang kayanya juga sudah banyak yang pindah. Makanya saya bertahan, kasihan dia bilang. Saya hanya katakan, loh terus ibu ini sekarang ini jemaatnya, jemaat siapa? Ya jemaat dari pendeta ini yang pertama maksudnya. Saya katakan, ya kasihlah perpuluhannya di gereja yang pertama. Kalau ibu mau ngasih lainnya dari 90% itu, terserah ibu mau ngasih berapa. Saya bilang. Bahwa Anda lihat bahwa kesetiaan itu jarang loh didapati sekarang. Jarang. Apalagi di kota-kota besar. Kita enggak usah lihat orang dunia ya. Dalam kita beribadah saja di kota-kota besar jarang setia di satu gereja. Mereka lihat pembicara. Kalau pembicara itu minggu pertama di gereja ini mereka akan ikut di sini. Kalau pendeta ini di gereja yang lain, di kota itu, maka jemaat ini akan juga mengikuti pendeta itu di gereja yang lain. Itu kebanyakan seperti itu di kota besar. Ya. Dan nganggap diri penting lagi. Karena ikut terus mereka berkata, memperkenalkan diri, saya itu dimentori sama pendeta. Padahal juga nelpon enggak pernah. Ya. Intinya, banyak yang tidak bisa setia. Janganlah kasih dan setia meninggalkan kau. Bahkan ini diibaratkan seperti ini, kalungkanlah itu pada lehermu. Jadi kemanapun pergi, ini akan menyertai kita. Ya, tuliskanlah pada loh hatimu, ini akan selalu bersama kita. Ya, maka kau akan mendapat kemurahan hati. Hidup dalam kasih. Saya melayani seminar hamba-hamba Tuhan di Klaten dan kami melayani di tempat di rumah doa. Si pemilik rumah doa itu cerita kepada saya. Ini masuk perkampungan rumah doa. Dia katakan salah satunya begini, saya itu sukanya membantu orang-orang yang punya masalah dengan tanah karena dia seorang kontraktor. Dan seringkali kemudian ketika sudah selesai orang-orang mau memberi ya kepada saya tolak. Karena dari awal niat saya membantu. Dan kalau melihat orang-orang kampung di desanya itu misalnya ngumpul-ngumpul di tempat ronda kan. Dia bilang saya belikan mereka pisang goreng, saya beri uang untuk beli kopi dan sebagainya. Saya tidak menyangka satu saat Tuhan suruh saya untuk membangun rumah doa. Dan Anda tahu ketika dia membangun rumah doa banyak penentang-penentang. Tetapi orang-orang yang ngumpul-ngumpul dan dikasih pisang goreng, kopi. Mereka itu bisa ada di depan, dia bilang. Di depan membela. Sehingga rumah doa itu bisa berdiri dan sampai sekarang masih terus membangun. Dia katakan begini, saya tidak ada niat, saya tidak menyangka bahwa keperbuatan baik saya, itu saya tidak ada niat nanti saya akan melakukan ini kemudian supaya orang ini menolong saya. Enggak, dia bilang, saya hanya mau beri.
Tetapi ternyata ada ini dan orang-orang itu yang membela, dikatakan. Bahkan ketika tentara datang dikatakan itu orang-orang kampung itu berdiri di depan mereka, dia bilang. Dan luar biasanya juga, satu saat itu di belakang dari rumah doa itu ada tanah yang luas. Dan kemudian dia tanya siapa yang punya? Oh ternyata seorang kiai. Dan dia katakan, Pak Kiai kenapa itu tanahnya kok tidak dijual? Oh enggak, banyak yang nawar. Dia bilang. Tapi saya tidak akan jual. Karena saya tahu sampean suatu saat pasti butuh tanah itu. Dan sungguh tanah itu akhirnya diberikan murah dengan harga yang sangat murah, tidak masuk akal dikatakan. Perhatikan bahwa kasih dan kesetiaan yang dilakukan terus menerus. Orang ini bisa menerima upah dari penghargaan dari Tuhan dan dari orang-orang sekitarnya. Itu kalau mendengarkan cerita dari orang ini, seru. Itu waktu berjalan begitu cepat. Saya berjam-jam betah jadinya dengarkan dia cerita pengalamannya. Dan betapa luar biasanya kemudian yang dia bangun dengan uangnya sendiri. Pada akhirnya setelah selesai, dia undang semua pendeta dan dikatakan, masing-masing diberikan surat pernyataan, ini adalah milik gereja. Gereja-gereja seklaten, bebas gunakan tempat ini. Dan pendeta-pendeta yang lain kaget, wah kok bisa? Sungguh-sungguh tanya ke anaknya. Jangan langsung begini, nanti anaknya kalau menggugat ya apa? Akhirnya ditanyalah anaknya. Sungguh kamu tidak masalah. Kata papa, kalau cinta Tuhan tidak mungkin kekurangan, jadi tidak apa-apa. Dan orang ini pun diberkati dengan sebuah rumah. Itu tingkat 3, besar. Dan kalau di rumah doa itu tidak cukup, kalau akan Anda bilang orang Kristen, hamba Tuhan, butuh penginapan. Itu lantai 2 sama lantai 3, seluruhnya bisa dipakai. Tanpa bayar, malah dia sediakan makanan dan minuman. Tanpa bayar. Dia sediakan. Bahkan ketika hamba-hamba Tuhan bersama pokok dengan jemaatnya datang untuk memakai rumah doa itu. Ya. Dia itu kan biasanya pakai celana pendek, jadi dia yang sediakan kopi, kadang disuruh-suruh. Itu loh kamar mandinya kok kurang bersih. Oh ya, dia kan. Ya. Dan selesai, kan enggak bayar, kan sukarela. Oh ngasih puji Tuhan, enggak ya enggak apa-apa dia bilang. Tapi makanan mereka yang sediakan. Ya, makanan ini si pemilik ini yang menyediakan, buatkan kopi. Kemudian karena merasa senang, di akhir mau pergi, tolonglah dia bilang. Saya ini ingin ketemu sama yang punya. Ya. Saya ingin mengucapkan terima kasih untuk pelayanannya. Dan kemudian, oh ya mau ketemu jam berapa? Oh di rumah makan ini ya jam 7 malam. Datanglah dia. Dan orang yang nyewa itu katakan, "Loh, sampean kok ada di sini?" Iya, ada yang janjian dengan saya. Dan akhirnya orang itu malu ketika tahu ternyata ini yang disuruh-suruh untuk bersihkan WC segala macam, itu si pemilik. Malunya lagi kan mereka enggak bayar. Ya. Sidang jemaat, orang ini menunjukkan kasih dan kesetiaan. Pagi-pagi dia sudah sibuk di rumah doa itu. Dia siapkan semuanya. Anda kalau Anda ke Klaten bisa mampir rumah doa Apius.
Itu Anda mau nginep pun, kamar-kamarnya juga ada AC-nya. Ya, karena bukan di pegunungan tapi masuk ke desa. Ya. Ada AC-nya. Anda bisa bilang orang Kristen, Anda butuh penginapan, Anda tidur di sana. Gratis. Ya. Itu untuk semua. Bahkan para pejabat. Ada acara bisa menyewa tempat itu. Ya. Dengan sukarela juga. Ya. Jadi saya contohkan ini loh, ada orang yang menunjukkan kasih. Dan perjalanan kehidupannya penuh dengan mujizat. Yang membela dia itu tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Ya. Bayangkan kiai bisa menyediakan tanahnya, ditawar tidak boleh karena kiai ini sudah bisa nebak. Ini pasti diperluas dan butuh tanahnya dia. Dia bilang. Itu sangat luar biasa. Janganlah kasih dan setia meninggalkan engkau. Anda harus murah hati. Terbiasalah untuk memberi. Terbiasalah untuk membagi-bagi. Ya. Bahkan kalau di luar Kristen, orang Buddha. Orang Buddha itu punya kepercayaan begini kan. Jangan menyimpan pakaian bekas yang tidak dipakai. Itu mengurangi rezekimu, dibilang istilahnya. Jadi kalau ada pakaian yang bekas, yang tidak dipakai atau bahkan jarang dipakai, kasih ke orang, dia bilang. Ini sebetulnya kan berbicara soal memberi kan. Dan kita mempunyai kehidupan yang lebih tinggi lagi. Bukan hanya pakaian bekas yang dikasih, tetapi kita bisa membelikan yang baru untuk orang-orang kan. Kasih, itu kasih. Jadi kasih itu bukan hanya orang yang tebar pesona dengan senyumannya. Bukan. Ketika engkau berbicara hidup dalam kasih, engkau harus memberi. Engkau harus memberi. Kasih dan setia. Janganlah kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkan itu pada lehermu. Tuliskanlah pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kemurahan hati dan penghargaan bukan hanya dalam pandangan manusia, tetapi dalam pandangan Allah juga. Wow, itu luar biasa. Ya. Dalam pandangan Allah serta manusia. Seringkali kita itu menunjukkan kebaikan karena mengharapkan dihargai oleh orang-orang di sekitar kita. Ya. Tetapi lihat bahwa firman Tuhan ini mengajarkan kita. Bukan hanya manusia. Targetnya adalah Allah juga harus memberikan penghargaan. Sama seperti, kalau ini akan sama seperti ayat yang menulis tentang Yesus dan Yohanes. Bahwa mereka bertumbuh semakin besar dan mereka dikasihi Allah dan manusia, dikatakan. Jadi ketika kita hidup dalam kasih, akibatnya kita akan mendapatkan kemurahan hati juga. Ya, ingat, pada waktunya nanti kita pun butuh pertolongan kok. Ya. Jangan berpikir, enggak, saya tidak akan pernah butuh pertolongan. Ya. Saya pinter, uang saya banyak. Ya. Anak-anak saya orangnya kaya-kaya. Apa saya tidak butuh pertolongan? Belum tentu. Ya. Belum tentu. Jadi ingat di sini bahwa kemurahan hati Tuhan siapkan bagi kita. Tetapi ini akan menjadi bagian kita, merupakan akibat. Ingat di sini, merupakan akibat. Ketika kita menunjukkan kasih, Allah menyediakan kemurahan hati untuk masa depan kita. Ya. Jangan, maka engkau akan mendapat kemurahan hati
dan penghargaan. Jadi kalau memberi, enggak usah difoto ya. Enggak usah difoto. Enggak usah. Pak, kalau ke panti asuhan kan perlu. Ya terserah Anda foto, tapi ketika engkau sudah tampilkan, engkau tidak akan siap atau tidak akan menerima penghargaan dari Tuhan. Kan yang kita mau di sini dan Tuhan janjikan, penghargaan Allah dan penghargaan manusia. Terserah kalau Anda hanya menginginkan penghargaan manusia, ya sudah tampilkan. Tapi kalau Anda ingin penghargaan dari Allah dan manusia, tidak perlu ditampilkan. Ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Berarti kalau percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, yang diinginkan Tuhan dengan segenap hati. Artinya tidak ada kebimbangan sedikit pun akan menguasai hati kita. Itu yang diinginkan Tuhan. Pak, mana bisa? Makanya bertumbuh, memelihara firman dalam hati kita. Ketika bertumbuh, nanti kita baru bisa atau kita akan mencapai dengan segenap hati itu loh. Percaya dengan segenap hati. Kalau iman kita atau firman dalam kita tidak kita pelihara, tidak bertumbuh, kita selamanya tidak akan pernah bisa mempercayai Tuhan dengan segenap hati. Percaya, tapi, nah kan ada tapinya. Percaya, tapi agak takut juga namanya manusia. Ya, iya, tapi ketika firman itu terus bertumbuh, takutmu akan semakin berkurang, bahkan akhirnya lenyap. Karena sekarang sudah segenap hati ya, percaya. Bukan sebagian besar percaya, tapi segenap hati. Sehingga tidak ada sedikit pun kekhawatiran, ketakutan, kebimbangan ada di hati kita. Itu kata segenap, percaya dengan segenap hati. Tanpa firman dipelihara, tidak bisa kita percaya dengan segenap hati. Percaya dengan sebagian hati, iya. Ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Ini kembali kepada pembahasan kita yang sudah-sudah. Bagaimana bisa tidak bersandar pada pengertian kita sendiri kalau kita itu tidak diubahkan mengalami pembaharuan pikiran oleh kebenaran firman Tuhan. Pikiran kita sudah terprogram kok. Dari kecil atau bahkan dari bayi. Ya. Saya ingat betapa susahnya untuk lepas dari kepercayaan. Jangan duduk di bantal, nanti bisulan. Oh, itu dari kecil itu sudah didengung-dengungkan. Jadi awal-awal ketika saya belajar untuk tidak percaya. Saya duduk itu tapi tetap masih ada loh rasa bimbang. Loh, kalau bisulan bagaimana? Ya. Artinya untuk kita itu berubah, enggak bisa loh langsung berubah gitu. Tidak bisa. Ya. Anda harus mengubah pola pikir Anda. Pengertian-pengertian yang dulu diubah oleh pengertian firman Tuhan. Bagaimana bisa kita langsung berubah? Namanya manusia ya khawatir lah. Sedangkan Alkitab katakan jangan khawatir. Kan ini perlu dirubah, mana yang Anda mau pertahankan, mana yang Anda mau lepaskan. Ya. Hidup seperti roda yang berputar. Ya. Loh, itu kebenaran? Iya, menurut manusia. Tetapi ada level yang lebih tinggi.
Yaitu kita itu seperti menaiki tangga. Semakin tinggi, semakin tinggi. Hidup orang benar, langkah-langkah orang benar dikatakan seperti fajar hingga rembang. Ini dikatakan, tengah hari. Ini rancangan Tuhan. Nah, untuk mengubah itu tanpa firman terus menerus. Bahkan ketika firman ini disampaikan pertama kali. Walaupun kita percayakan, kita berkata begini. Iya, tapi itu kan tidak untuk semua orang. Ya. Untuk menutupi ketidakpercayaan kita kan. Tetapi ketika mendengar itu terus. Mulai dikikis pengertian kita yang dulu. Digantikan oleh pengertian firman Tuhan ini yang baru. Dan akhirnya kita bisa percaya. Ya namanya orang wajar kan sakit. Ya. Dan itu memang pengertian kita yang dulu. Sehat, sakit, sembuh, sehat, sakit, wajar. Tetapi Alkitab berkata bahwa seluruh penyakit kita sudah ditanggung oleh Yesus. Berarti kalau seluruh sudah ditanggung, kita tidak punya penyakit lagi. Nah, apakah kepercayaan kita, pengertian kita bahwa namanya manusia kadang sakit, sembuh, sehat, sakit, wajar. Untuk mengubah pengertian ini kan sukar. Tidak langsung mendengar firman satu kali kemudian pengertian yang ini yang dulu langsung gugur dan diganti dengan pengertian firman Tuhan yang baru. Oh tidak. Itu harus terus kita dengarkan. Itu namanya pembaharuan pikiran. Tidak terjadi dalam sekejap. Ya. Dan di sini jelas dikatakan, janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Berarti harus bersandar kepada pengertian siapa? Kepada firman Tuhan. Ya. Pengertian kita harus diubah. Pola pikir kita harus diubah. Dikatakan. Karena di sini nanti kita akan belajar di sini lanjutnya. Akuilah dia dalam seluruh hidupmu. Akui. Di dalam Roma pasal 12 ayat 2 di sana kan dikatakan. Alami pembaharuan pikiran supaya engkau mengetahui manakah kehendak Tuhan. Ya kan? Yang baik, yang menyenangkan, yang berkenan, dan yang sempurna. Untuk mengetahui kehendak Tuhan, untuk berjalan dalam kehendak Tuhan, pola pikir kita harus diubahkan dari pengertian dunia, pengertian ilmu pengetahuan bahkan, ya, dengan pengertian ilahi, dengan firman Tuhan. Karena pengertian, pengetahuan dunia itu berubah terus loh. Bahkan untuk kesehatan pun berubah. Saya ingat sekali dulu vitamin C katanya 60 mg cukup sehari. Kemudian naik enggak 150. Ternyata enggak cukup lagi 500. Kemudian dikatakan 1000. Dan terakhir maksimal 2000 mg. Berubah. Dulu ketika awal-awal saya ikut fitness diajarkan kalau mau kurus makan 5-6 kali porsi kecil. Ya. Dan ini bertahun-tahun dipercayai. Sekarang pengetahuan yang baru bahwa makan walaupun porsi kecil 5-6 kali itu kans untuk kena diabetes sangat besar. Karena tidak pernah istirahat, jadi banyak yang ngendap, dia bilang. Pengertian dunia, bahkan secara ilmu kedokteran saja, berubah terus. Tidak bisa dipercaya, hanya firman Tuhan yang tidak pernah berubah. Jadi, kita mau percaya kemana? Ke yang mana? Yang selalu berubah-ubah?
kebenarannya tidak pasti, atau kepada firman Tuhan yang tidak pernah berubah. Karena itu benar dan selalu benar. Sayangnya untuk mempelajari firman Tuhan, banyak orang Kristen yang malas. Berdoa 1 jam berat, tapi masih berdoa seperti yang saya katakan. Ya kan? Minimal 5 kali doa kita. Walaupun mainnya setengah menit. Ya, tapi kan 5 kali. Bangun tidur, makan pagi, makan siang, makan malam. Ya, terus mau tidur. Kalau itu pun Anda tidak berdoa, jangan-jangan Anda belum lahir baru. Ya. Seringkali orang bahkan lupa, sudah 3 kali, aduh lupa, tidak doa. Puji Tuhan lah masih lupa. Ya, masih ingat setelah 3 kali. Ya. Jangan sampai setelah habis baru ingat. Nah, itu doa. Apalagi firman, lebih sukar lagi. Untung Anda pakai HP. Selalu dibersihkan, habis net, aduh kotor dibersihkan. Kalau waktu zaman Alkitab, kan seminggu sekali kan Anda bersihkan. Yang saya takutkan Anda lupa kitabnya ditaruh di mana. Makanya datang telat waktu, iya kan. Waktu zamannya Alkitab mungkin jemaat sering datang terlambat. Kenapa? Masih nyari Alkitab Pak, tidak ketemu. Ya. Jadi betapa pentingnya belajar firman Tuhan ini. Anda tidak bisa melakukan ini. Akuilah dia dalam seluruh hidupmu. Kalau Anda tidak tahu kehendak Tuhan. Ya. Bahwa kita melakukan ini karena Tuhan yang menginginkan kita melakukan ini. Ya. Sehingga kemudian di dalam perjanjian baru dikatakan, baik engkau makan, baik engkau minum, apapun yang engkau kerjakan, kerjakanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya. Di sini akuilah dia dalam seluruh hidupmu. Bahwa aku sedang melakukan kehendak Tuhan. Bahwa Tuhan akan ditinggikan melalui apa yang aku lakukan. Mengakui ini. Ya. Semuanya untuk Tuhan. Baru kemudian dikatakan akuilah dia dalam seluruh hidupmu. Akibatnya Tuhan akan meluruskan jalanmu. Kalau dari awal saja kita sudah berketetapan untuk melakukan kehendak Tuhan, maka kalau ada melenceng-melencengnya sedikit Tuhan akan luruskan. Karena Tuhan tahu kehendak kita adalah melakukan kehendak Tuhan ini untuk tujuan kemuliaan nama Tuhan. Seandainya belum sempurna, di hadapan Tuhan, Tuhan sempurnakan sendiri. Jadi betapa pentingnya di sini, akuilah dia dalam seluruh hidupmu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ayat 7, janganlah kau menganggap dirimu bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Jangan menganggap diri bijak. Jangan menganggap kita sudah tahu semuanya. Jangan sombong. Ya. Janganlah kau menganggap dirimu bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ayat lain berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi ketika kita takut akan Tuhan, maka kita akan Tuhan karuniakan hikmat. Tuhan akan berikan kebijaksanaan. Di sini berlawanan sekali. Janganlah engkau menganggap dirimu bijak. Ya. Jangan. Yang perlu kita lakukan adalah takut, hormat akan Tuhan. Baru nanti Tuhan akan berikan kebijaksanaan kepada kita. Ya.
takut akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Orang yang bijak atau menganggap dirinya bijak, bisakah sakit hati? Oh bisa, sangat bisa. Kalau menganggap dirinya bijak. Ada orang kemudian tidak mengakui kebijaksanaannya. Oh, jengkel, marah, benci. Kalau sudah jengkel, marah, benci, sakit. Ya, sakit. Tetapi ketika kita hidup takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, di sini dikatakan, itulah yang akan memulihkan dan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Orang sombong itu banyak penyakitnya. Ya, orang sombong itu banyak penyakitnya. Sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit dendam. Apa tidak banyak penyakitnya? Tetapi orang yang takut akan Tuhan, orang yang menjauhi kejahatan atau hidup kudus di hadapan Tuhan, itu akan memelihara tubuhnya dikatakan. Itu akan memulihkan, menyembuhkan tubuh kita dan menyegarkan tulang-tulang. Wow. Ada orang kan kalau nyongronyo dianggap tidak sakit. Kecapean, akhirnya sakit semua. Tapi ingat firman Tuhan di sini dikatakan, menyegarkan tulang-tulangmu. Bukan hanya menyembuhkan, tapi menyegarkan. Wah Yusa, kalau sudah tua sakit semua. Ya itu secara alami. Tetapi Anda bisa pelajari firman Tuhan sungguh-sungguh. Hidup kudus di hadapan Tuhan. Maka tulang-tulangmu akan disegarkan oleh Tuhan. Hadirat Tuhan ketika kita takut akan Tuhan dan hadirat Tuhan melingkupi kita. Itu akan menyegarkan tulang-tulang kita. Bersyukur di sini tidak dikatakan dan menyegarkan tulang-tulangmu dengan catatan engkau berumur 50 tahun ke bawah. Tidak ada. Ya. Tidak ada. Di sini pokoknya kita takut akan Tuhan, hidup kudus menjauhi kejahatan, maka Tuhan menjanjikan pemulihan dan kesembuhan tubuh kita dan menyegarkan tulang-tulang kita juga. Ya. Praktekkan firman ini. Hidup takut akan Tuhan. Menghormati Tuhan. Jaga kekudusan. Engkau akan hidup dalam kesehatan ilahi. Ya. Bahwa kekudusan. Di sini dikatakan jauhilah kejahatan. Kita sudah pernah bahas. Bahwa penyakit itu ada yang datangnya dari setan. Kebanyakan dari setan. Kebanyakan kedua juga dari dosa. Dan yang ketiga hukum tabur tuai. Ya, hukum tabur tuai. Makan terus itu rempelo, kerang segalanya. Kemudian Anda akan kena asam urat. Ya, Anda menabur kena. Itu walaupun didoakan bisa sembuh. Kalau Anda kemudian sembuh makan lagi. Ya, makan lagi. Hati rempelo, soto. Ya, soto perbanyak Pak. Kuah yang di atas itu Pak, jangan sampai ke bawah Pak, yang di atas saja ambil. Nah, ya, babat. Oh, kemudian Anda kumat lagi. Jangan bilang setan, ini tabur tuai. Tabur tuai. Nanti tidak apa-apa, nanti datang lagi kepada pendeta, minta didoakan, sembuh lagi, makan lagi itu. Ya. Jadi ada penyakit, ada 3 macam penyakit penyebabnya. Dari setan, dari dosa. Kan Yesus seringkali, beberapa kali berkata kan, menyembuhkan orang kemudian jangan berbuat dosa lagi. Supaya tidak terjadi yang lebih buruk kepadamu.
Karena setan, karena dosa, dan karena tabur tuai. Ya. Dan di sini ketika kita hidup takut akan Tuhan, hidup kudus, Tuhan menjanjikan Dia akan memulihkan, menyembuhkan tubuh kita yang sakit, dan menyegarkan, bahkan menyegarkan tulang-tulang kita. Ya. Berarti yang lututnya mulai bunyi kalau naik tangga, perhadapkan ayat ini pada Tuhan. Ya. Ini kan umur 40 tahun ke atas biasanya kalau tangga itu kan agak bunyi kan kadang kan. Bukan tangganya yang bunyi, lututnya yang bunyi. Ya. Betapa pentingnya dan perlunya kita mempelajari firman Tuhan sampai kita percaya dengan segenap hati dan semuanya kita alami. Wow, ini luar biasa. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan buah sulung dari hasil tanahmu. Akibatnya, maka lumbung-lumbungmu akan terisi penuh sampai melimpah-limpah. Perhatikan bahwa ternyata bukan hanya ke gereja, bukan hanya menyanyi yang memuliakan Tuhan, tetapi penggunaan harta kita yang benar itu bisa mempermuliakan nama Tuhan. Ya. Permuliakan Tuhan dengan hartamu. Walaupun nanti pembahasan ini mengacu kepada buah sulung atau kepada perpuluhan. Tetapi secara umum, ingat ketika kita dipercaya dengan keuangan, bahkan melebihi yang lainnya, pakailah itu untuk kemuliaan Tuhan. Ketika engkau memberi, dan orang tahu engkau orang Kristen, engkau pengikut Kristus, bukankah itu mempermuliakan Tuhan? Ketika engkau menyumbang pembangunan gereja segala macam, bukankah itu engkau sedang memakai hartamu untuk kemuliaan Tuhan? Jadi di sini ingat, ketika engkau dipercayai harta yang lebih banyak dari kehidupan rata-rata orang lain, permuliakan Tuhan, pakai hartamu itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Seseorang menghubungi saya dan kemudian berkata, saya mau operasi, bantu doa saya ya Pak. Dan saya tahu orang itu juga orang tidak punya. Jadi ya sudah, ayo kita doa. Selesai doa, saya transfer orang itu. Saya transfer uang. Kemudian orang itu katakan, Pak saya hanya minta doa, saya bukan minta uang. Dan sudahlah, tapi kamu perlu kan? Iya, terima kasih Pak. Nah, lihat di sini bahwa pakai hartamu untuk kemuliaan nama Tuhan. Pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan buah sulung dari hasil tanahmu. Banyak orang berkata begini, perpuluhan tidak berlaku. Karena perpuluhan itu dulu orang bukan memberikan uang, tetapi memberikan hasil sawah ladang mereka, dikatakan. Jadi kalau uang tidak diterima oleh Tuhan, jadi perpuluhan otomatis batal. Itu kan kurang ajar. Ya. Jadi kita lihat di sini bahwa di sini jelas buah sulung. Buah sulung itu hasil pertama. Nah, buah sulung yang pertama itu adalah hasil pekerjaan kita yang pertama. Kebanyakan semua hamba Tuhan, kecuali yang baru-baru sekarang, ya, sepakat itu seluruh hasil pekerjaan. Ya, pertama, bukan setelah 10 tahun bekerja, ya, yang diminta. Hasil pertama dari pertama kali bekerja, gaji kita. Semuanya. Bersyukur kan? Daripada buah sulung setelah 10 tahun bekerja kan? Artinya hasil pertama itu pasti sedikit.
gaji pertama itu pasti sedikit. Pertama kerja. Ya. Setelah itu yang disebut buah sulung adalah perpuluhan. Jadi ketika ini berbicara buah sulung itu perpuluhan. Artinya buah sulung itu kan yang pertama. Perpuluhan itu bukan setelah bayar listrik, bayar pembantu, uang bensin sebulan ini sudah dipotong dulu juga, ya kan. Rencana mau beli baju, bulan ini beli 3, beli baju dulu. Kemudian sisanya sebelum ditabung, Anda hitung lagi perpuluhan dari sisanya. Bukan seperti itu. Buah sulung pertama Anda dapat, belum dipakai. Itu namanya buah sulung. Belum dipakai, potong langsung perpuluhan. Ya. Pak, kebanyakan, sudahlah Anda daripada juga repot Pak ngitung. Daripada Anda repot ngitung, ikuti jemaat mula-mula. Ya. Jadi seluruhnya, harta, tanah, semuanya persembahkan ke gereja aja. Daripada repot ngitung. Ya. Jadi yang saya mau tekankan adalah, ingat ini akhir zaman. Banyak pengajaran yang akan membuat kita tidak melakukan apa yang dahulu kita lakukan. Ya, padahal firman Tuhan tidak pernah berubah. Firman Tuhan tidak pernah berubah. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan buah sulung dari hasil tanahmu. Ya, dari hasil pekerjaanmu. Akibatnya maka lumbung-lumbungmu akan terisi penuh sampai melimpah-limpah. Bukan hanya pas-pasan. Tuhan menginginkan kita punya lebih. Bahkan di sini dikatakan melimpah. Berarti kan ini lebih. Berarti setiap bulan kita sebetulnya keinginan Tuhan, kita juga punya tabungan lah. Punya tabungan, bisa memberi orang, kan limpah. Kita sendiri cukup, ada lebih, itu limpah namanya. Ya. Pak, tapi kan belum 1 miliar. Tiap orang kebutuhannya beda. Ya. Kalau Anda dipaksakan untuk menerima sebulan 1 miliar, jangan-jangan Anda tidak bisa tidur. Iya kan? Oh nanti di kasurnya semuanya uang di bawah kasur. Kan tidak enak mentol-mentol kan? Karena ketakutan. Kenapa? Memang tiap orang beda. Kalau Anda memang kemampuannya 3 juta dipaksa untuk nerima 3 miliar. Sudahlah Anda jantungan. Deredek. Ada kelotak sedikit di luar. Aduh rampok. Ya kan? Kemudian mainnya Anda senapan terus yang dipegang. Ya, mau makan megang senapan akhirnya. Kenapa? Memang bukan bagianmu, jangan dipaksakan. Jangan berpikir punya uang yang sangat banyak itu enak. Kalau memang bukan bagian kita, kita akan lucu loh. Ya. Kita akan jantungan. Kita merasa tidak bebas. Jalan di luar kok sepertinya lihat saya ya. Ini mau ngerampok ya, nah kan? Tidak siap. Bingung. Orang kalau tidak siap, coba lihat. Orang kalau tidak siap, dipaksa terima uang yang banyak. Paling dalam waktu berapa bulan sudah miskin lagi. Memang bukan bagiannya. Ya. Oleh karena itu syukuri. Pak, gaji saya hanya 3 juta. Tapi kan bisa tidur nyenyak kan? Ya. Makan rawon enak kan? Daripada yang punya 3 miliar gajinya kan? Capcay enak. Soto babat enak. Ayo om, makan om. Tidak bisa. Diabetes. Asam urat. Kolesterol. Hafal. Ayat Alkitab dah hafal. Ya, macam-macam penyakit hafal. Oh nanti itu kalau mau mati itu penyakitnya berbelasungkawa semua. Ya, istilahnya komplikasi. Itu kan datang semua berarti kan. Berbelasungkawa datang semua. Ya. Padahal kan normalnya orang mengharapkan tidak usah datang semua, 1 aja cukup. Ya kan?
Tapi karena kompak, ya datang semua. Ya, Anda ingin didatangi semua? Ya, kembali kepada pembahasan kita di sini. Muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan buah sulung dari hasil tanahmu. Ingat, kebenarannya adalah buah sulung gaji pertama dari pekerjaan kita pertama kali itu yang disebut buah sulung. Kemudian setelah itu perpuluhan sebelum dipakai setiap bulannya itu disebut buah sulung. Jangan percaya pada ajaran beberapa gereja yang berkata setiap tahun jadi gaji bulan Januari, seluruhnya setiap bulan Januari, gaji bulan Januari itu dipersembahkan ke gereja semua. Setiap tahun, setiap gaji bulan Januari. Itu buah sulung dikatakan. Jangan. Itu adalah pelajaran dari hamba-hamba Tuhan yang tamak. Ya, yang memakai, yang memelintir firman Tuhan sedemikian rupa. Jadi Anda yang punya anak juga yang keluar kota, ingat anakmu pergi ke gereja mana Anda perhatikan. Kebanyakan kan ke kota besar kemudian yang dipilih yang gereja terkenal itu gereja besar-besar. Anda belum tahu dalamnya. Percayalah. Jadi hati-hati. Anda pun harus mengontrol anak-anak Anda ibadah di mana ketika ada di kota besar. Ya. Nah, kemudian di sini bahkan bukan hanya lumbung-lumbung terisi penuh sampai melimpah, tetapi dikatakan dan bejana pemerasanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Jadi betapa luar biasanya firman Tuhan. Ketika kita bisa dipercaya soal keuangan, kita menggunakannya untuk kemuliaan Tuhan, maka Tuhan menjanjikan kelimpahan kepada kita. Limpah, ada sesuatu yang kita tidak pakai tetapi diberikan kepada orang lain. Dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Itu limpah namanya. Ya, limpah. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Dua ayat 11 dan ayat 12. Biarlah kita perhatikan sungguh-sungguh. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Berapa banyak orang yang menolak didikan Tuhan? Tidak cocok, ini buat saya. Selama ada ayatnya, berarti itu memang adalah firman Tuhan. Kecuali kalau ayat itu dipelintir atau tidak ada ayat kemudian dijadikan ketetapan di gereja, diajarkan. Anda jangan percaya. Tetapi di sini ditekankan, hai anakku, janganlah kau menolak didikan Tuhan. Ya. Oleh karena itu kembali kepada awal, betapa pentingnya kita membaca, menghafal, merenungkan firman Tuhan. Supaya ketika firman Tuhan diajarkan kita tahu ini firman Tuhan. Ada ayatnya. Ya kan? Kan sekarang apologet kan selalu ada datanya atau enggak? Ya. Kita ngomong ada ayatnya atau enggak? Ya. Kalau ada ayatnya memang itu ayat firman Tuhan. Jangan ditolak. Sekalipun dengan berat hati dan kita sukar untuk melakukannya, sudahlah diam aja. Kadang orang itu sudah tidak melakukan sendiri. Masih manas-manasi yang lain supaya tidak percaya juga. Ya. Ini kan bahaya. Karena yang sedang Anda lawan adalah firman Tuhan. Ya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Janganlah kau bosan akan peringatannya. Jangan berkata, aduh firmannya yang itu lagi. Ya.
Saya sudah tahu. Ya, sudah tahu. Jangan. Ya. Bahkan saya beberapa kali menyampaikan firman yang sama walaupun ada perbedaan-perbedaan sedikit. Percayalah pada saya bahwa beban mental itu lebih besar pada saya. Kenapa? Saya tahu firman ini pernah saya sampaikan. Anda mungkin lupa. Tapi saya untuk nyampaikan lagi karena Tuhan suruh. Itu masih mikir loh. Nanti ada yang ingat Tuhan. Kalau ada yang ingat disangka sudah tidak dapat firman lagi. Tidak ada persiapan. Makanya ngulang. Ya. Untuk ngulang bagi saya itu lebih berat daripada menyampaikan firman yang baru. Ya. Tetapi saya harus taat kepada Tuhan. Ya. Nah, di sini bahkan bagi jemaat dikatakan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Itu akan diulang. Jangan bosan, Tuhan nih kok cerewet. Kan sudah Tuhan ingat, Tuhan masih ingat. Ya. Iya, tapi kapan yang mau dilakukan kan Tuhan? Kalau bisa jawab juga kan Tuhan seperti itu kan? Ya. Iya Tuhan tunggu waktu, cerewet Tuhan ini kan. Mungkin kita begitu kan. Kan di sini ayatnya, janganlah kau bosan. Nah, bayangkan Anda bosan mendengar nasihat. Orangnya pasti ditabrak kan. Bahkan anak-anak zaman sekarang, papa mamanya aja kalau nasihati lebih dari 2 kali. Katakan cerewet apa, kalau udah ada yang cerewet kamu udah ada kan. Ya. Jadi lihat di sini bahwa jangan bosan dengan firman Tuhan. Mungkin Anda mendengarkan hal yang sama. Atau bahkan dari hamba Tuhan yang berbeda, pesannya sama. Aduh kok tahu gini firmannya kan saya tidak datang. Katanya KKR ternyata firmannya sama. Ya kan? Berarti ada maksud Tuhan. Ya, jangan bosan. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Lihat di sini pada akhirnya. Bahwa Tuhan memberikan perintah karena Tuhan menganggap kita anaknya. Wow. Kalau kita tidak dianggap anak, mungkin cukup pemberitahuan 1 kali. Dilakukan puji Tuhan, tidak dilakukan ya tidak masalah. Ya. Tetapi karena kita anak, sebelum kita melakukan, nasihat pertama tidak dilakukan, Tuhan akan nasihati lagi. Nasihat kedua tidak dilakukan, Tuhan akan nasihati lagi. Nasihat ketiga tidak dilakukan, Tuhan akan nasihati lagi. Mungkin nadanya agak lebih keras. Ya. Mungkin nanti disertai pukulan. Tetapi ingat bahwa bahkan dalam kekerasan Tuhan pun ada kemurahan Tuhan di sana. Tetapi yang pasti saya mau tekankan, firman disampaikan terus menerus. Mungkin membuat kita bosan. Tetapi sadarilah Tuhan menyampaikan firman-Nya yang sama terus kepada kita tanpa bosan. Karena Dia menganggap kita anaknya. Tuhan ingin kita hidup dalam berkat. Tuhan ingin hidup kita dalam kelimpahan. Tuhan menginginkan tubuh kita pulih dan sehat dan segar. Tuhan menginginkan kita mendapatkan penghargaan dari manusia dan dari Bapaknya. Tuhan menginginkan kita untuk mempunyai umur yang panjang. Oleh karena itu, Dia tidak bosan untuk memberikan nasihat firman-Nya. Terus. Karena kita adalah anaknya. Tuhan memberkati. Mari kita bersama berdoa.